Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Beni Azhar dari 2C, jurusan Hukum Tata Negara, Prodi Siasah Syariah. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini sebagai lampiran UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Teknologi Informatika. Nah, di sini disuruh menjelaskan tentang ringkasan dari semua jenis pelanggaran ITE yang sudah didiskusikan berkelompok pada pertemuan sebelumnya ke dalam bentuk video singkat berdurasi 20 menit yang menampilkan wajah Anda dan beri penjelasan mengenai contoh kasus berkaitan dengan pelanggaran ITE serta menjelaskan tentang undang-undang yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Pengertian dan perkembangan TIK. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Perkembangan TIK sudah ada pada zaman prakasara seperti yang dilukiskan di goa-goa yang ditemukan di Sulawesi yang berumur sudah mencapai 44.000 tahun yang lalu. Pada zaman Hindu-Buddha ditemukan berbagai macam prasasti, candi, dan lain-lain sebagainya. Pada masa itu, masyarakat kuno menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pelawa. Pada masa modern, banyak ditemukan penemuan baru ada di industri Eropa seperti internet, radio, satelit, dan sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan Undang-Undang ITE? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik. Yang termasuk pelanggaran ITE, pertama pelanggaran terhadap hak cipta, keduanya penghinaan atau pencemaran nama baik, ketiganya ujaran kebencian, keempat perjudian online, 5 berita bohong, 6 prostitusi online. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ITE memiliki beragam manfaat seperti berikut. Yang pertama, untuk melindungi masyarakat atau pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu bentuk usaha mencegah terjadinya kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Terus, untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Kelimanya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jenis-jenis pelanggaran ITE. Aspek hukum 1. Aspek hukum di Indonesia tentang berita bohong atau hoax. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, arti hoax juga bisa didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Sekarang ini maraknya berita tentang COVID-19 yang memberitakan seseorang meninggal. Sebenarnya tidak. Oknum pidana dapat dipakai sebagai sarana untuk perkembangan kejahatan sebagai akibat perubahan masyarakat. Ancaman pidana penjara 6 tahun atau denda 1 miliar. 2. Aspek hukum Indonesia tentang pelanggaran hak cipta. Hak cipta merupakan bentuk dan hak kekuatan intelektual. Contoh, Mal Grand Indonesia dinyatakan telah melanggar hak cipta karena telah memakai sketsa Tugu Selamat Datang tanpa seizin ahli waris, yaitu Hang Ngantum, atas pelanggaran
tersebut, Majelis Hukum telah menetapkan bahwa Malgrand Indonesia harus mengganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Sketsa selamat datang tersebut telah terdaftar atas nama Hang Antum yang merupakan seniman sekaligus mantan Gubernur Jakarta pada tahun 1964 sampai 1965. Sketsa tersebutlah dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 Ayat 1. Selain itu, sketsa tersebut juga sudah mendapatkan sertifikat hak cipta nomor 46 190 dari Kementerian Hukum dan HAM. 3. Pelanggaran ITE tentang ujaran kebencian. Pada dasarnya, ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang, baik fisik maupun non-fisik, yang menimbulkan dampak tertentu yang menginspirasikan orang untuk melakukan dampak kekerasan. Contoh, kasus Sri Rahayu Ningsih, tersangka penyebaran penghinaan dan sara melalui akun media. Ia pun ditetapkan bersalah karena dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi menimbulkan individu terkait suku dan agama. Ia pun dihukum jeruji dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45A Ayat 1. 4. Peran pelanggaran ITE tentang perjudian online. Perjudian online adalah permainan dalam bentuk uang dalam taruhan dalam sebuah permainan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang dari uang yang ditaruhkan semula. Undang-undang yang mengatur tentang perjudian online yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 5. Pelanggaran ITE tentang prostitusi online. Tentang prostitusi online ini dilakukan oleh para mucikari PSK melalui jalur online untuk mencari mangsa atau korban dengan cara yang mudah, namun meraup untung yang besar. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana prostitusi online termasuk di dalamnya. 6. Pelanggaran ITE tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung dengan dapat merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Dalam pasal 310 KUHP ayat 1 menyebutkan barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal dengan maksud diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Memahami unsur dari pencemaran nama baik secara umum. Yang pertama tuh, tindak pidana dalam pencemaran nama baik merupakan delik pidana aduan. Pencemaran nama baik masuk ke dalam kategori delik aduan karena penilaian terhadap tindakan pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh pihak berwenang jika terdapat pengaduan dari korban pencemaran nama baik tersebut. Kedua, pencemaran nama baik dilakukan melalui penyebaran informasi, artinya disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Pencemaran nama baik sebagai tindak pidana. Di Indonesia, secara garis besar tindakan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang ITE. Definisi dan tafsiran pencemaran nama baik merujuk pada aturan yang ada dalam KUHP. Sedangkan dalam UU ITE lebih diatur mengenai media atau cara pencemaran nama baik dilakukan. Yang A, berdasarkan KUHP. Dalam KUHP, istilah pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan yang diatur secara khusus dalam bab 16 tentang penghinaan yang dimuat dalam pasal 310 hingga pasal 321 KUHP.
Menurut Susilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP serta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal, menghina dapat diartikan sebagai menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Adapun kehormatan yang dimaksud berkaitan dengan rasa malu seseorang. Menurut Susilo, penghinaan dalam KUHP dibagi menjadi 6. Pertama, penistaan. Kedua, penistaan dengan surat. Ketiga, fitnah. Keempat, penghinaan ringan. Kelima, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah. Keenam, perbuatan fitnah. Adapun sanksi dari masing-masing perbuatan tersebut berbeda-beda tergantung dari jenis pencemaran nama baik yang dilakukan. B. Berdasarkan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE lebih menekankan pada media atau cara dari pencemaran nama baik tersebut dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garis miring atau mentransmisikan dan garis miring atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan garis miring atau pencemaran nama baik. Jika Anda melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka Anda akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan garis miring atau denda paling banyak 750 juta. Adapun berdasarkan penjelasan pasal tersebut, definisi pencemaran nama baik mengacu pada pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP tidak terbatas pada pencemaran nama baik. Undang-Undang ITE juga mengatur mengenai ujaran kebencian yang mengandung sara yang diatur lebih lanjut dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Pelanggaran atas perbuatan yang dimaksud pada pasal 28 ayat 2 UU ITE ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam UU ITE 2008, pencemaran nama baik merupakan delik atau tindak pidana biasa yang dapat diproses secara hukum meski tidak adanya pengaduan dari korban. Namun, ketentuan ini telah mengalami perubahan yang telah diatur di dalam Undang-Undang ITE 2016 di mana dalam UU ITE 2016 tindak pidana pencemaran nama baik berubah menjadi delik aduan, Clark delik, yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Menurut putusan MK 50 garis miring PUU 6 garis miring 2008 disebutkan bahwa ketentuan pencemaran nama baik menjadi tindak pidana aduan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang mensyaratkan adanya pengaduan Clark untuk dapat dituntut di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, jika Anda mendapat kasus pencemaran nama baik, Anda harus melakukan pengaduan ke pihak yang berwenang. Karena kasus pencemaran nama baik hanya akan diproses jika pihak yang menjadi korban melakukan pelaporan kasus tersebut. Golongan sasaran dalam pencemaran nama baik. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki karakter yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, di mana pencemaran nama baik sering dianggap melanggar norma sopan santun dan agama. Dan seperti yang telah Anda ketahui, pencemaran nama baik erat hubungannya dengan suatu kata penghinaan yang menyerang nama baik
dan kehormatan seseorang. Di bawah ini adalah beberapa sasaran dalam pencemaran nama baik. 1. Pribadi atau perorangan. 2. Kelompok atau golongan. 3. Suatu agama. 4. Orang yang sudah meninggal. 5. Para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing. Dampak atas pencemaran nama baik. Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non-materi, diantaranya membekukan kebebasan berekspresi, menghambat kinerja seseorang, merusak popularitas dan karir, perihal pencitraan seseorang atau institusi. Hukuman atas pencemaran nama baik. Larangan atas pencemaran nama baik telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, di mana segala informasi yang akan dipublikasikan seharusnya telah mendapat izin dari yang bersangkutan, agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut, sehingga Anda dapat mempertanggungjawabkannya. Jika terdapat kasus pencemaran nama baik dan pihak yang bersangkutan melakukan pelaporan, Anda akan dikenakan hukuman atas pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 310, 311 dan 315 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 310 KUHP, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Pasal 311 KUHP, barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya jika tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Pasal 315 KUHP, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 4.500. Selain dalam KUHP, sanksi atas tindakan pencemaran nama baik juga telah diatur dalam UU ITE pasal 27 ayat 3, pasal 36, pasal 45 ayat 1 dan pasal 51 ayat 2. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.